Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita masih bisa membuat satu konten yang insya Allah bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi akhwal muslimin wa akhwatul muslimat lainnya. Akhwal muslimin, saudara saya, kita semua tahu bahwa hidup ini memerlukan biaya untuk hidup. Dan biaya ini kita dapati daripada suatu pekerjaan ataupun suatu usaha. Dan ini adalah perkara duniawi, bukanlah hakikat daripada tujuan hidup kita. Sebagaimana telah kita bahas di video yang lalu, bahwa tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali khususnya untuk beribadah kepada Aku. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Maka kesimpulannya, hidup kita ini khususnya untuk ibadah. Namun di samping ibadah, agar ibadah kita tenang, kita perlu cindera mata, kita perlu kebutuhan untuk hidup di duniawi, yakni berupa materi, seperti uang contohnya. Maka untuk mendapatkan uang kita harus bekerja terhadap hal-hal yang berbau duniawi. Namun harus kita ketahui, jangan sampai hal yang berbau duniawi ini mengayomi diri kita. Kita dikendalikan oleh dunia, kita diperbudak oleh dunia, sehingga kita lupa akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dikala tujuan kita meleset daripada yang Allah katakan, maka hidup kita ini tidak akan tenang. Kita akan terus-menerus menjadi budak duniawi. Kita hidup dalam bayang-bayang dunia. Khayal muslimin, karena ibadah adalah prioritas utama kita, maka ibadah ini perlu suatu ilmu. Kita perlu tahu metode cara ibadah yang benar agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Dan ilmu ini kita dapati daripada alim-alim ulama, daripada ustaz-ustaz, daripada para habaib dan masyaikh lainnya. Khanul muslimin, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisku, kata Nabi. Jika Rasulullah wafat, maka segala hal yang menyangkut paut tentang syariah yang Rasulullah lepas kepada para alim ulama. Namun yang akan kita bahas di sini bukanlah hal tersebut, melainkan satu hadis Nabi yang berpacu kepada ulama. Dalam hadisnya Nabi bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha." Akan datang suatu masa kepada umatku yang mana, kata Nabi, orang di masa itu akan jauh daripada ulama, jauh daripada ahli-ahli fikih. Akan datang, kata Nabi. Tentunya kita harus melihat kehidupan sekarang ini di tahun 2020. Apakah masa yang Nabi sebutkan itu sudah datang ataupun belum? Karena kata Nabi, dikala masa itu datang, faya batalahimullahu bisalasin baliyatin, Allah kirimkan 3 musibah, 3 cobaan, 3 bala besar terhadap orang itu. Maka sekali lagi saya tegaskan, harus kita perhatikan apakah masa itu sudah datang. Tahun 2020 sekarang bisa dikatakan dimulai sejak tahun 2000-an hingga sekarang. Apakah sekarang manusia jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih, jauh daripada ustadz, jauh daripada majelis ilmu? Itu harus kita perhatikan khususnya kepada diri kita sendiri. Apakah kita jauh daripada ulama ataupun tidak? Karena orang-orang tersebut akan Allah timpakan 3 musibah. Dan 3 musibah ini ada yang khususnya ditimpakan terhadap dirinya sendiri, dan ada musibah yang akan ditimpakan terhadap dirinya dan juga berdampak terhadap orang-orang lain. Maka yang pertama, kata Nabi, adalah musibah untuk dirinya sendiri, yakni yarfa'u barakatan min kasbihim. Allah angkat keberkatan daripada usaha-usahanya. Hari ini kita punya perkantoran, kita punya perusahaan, kita punya usaha-usaha yang luar biasa, ataupun kita seorang karyawan mendapati gaji bulanan yang cukup untuk makan dan lain sebagainya.
Maka dikala keberkahan ini hilang daripada diri kita, uang yang banyak ataupun uang yang sedikit ini tidak berarti. Tidak kita gunakan secara baik, uang ini tidak berkah. Padahal harus kita ketahui dalam setiap kekayaan kita, walaupun pendapatan kita ini minim, ada hak fakir miskin di sana, ada hak anak yatim di sana. Dikala keberkahan ini hilang, maka hak itu pun hilang. Kita jauh daripada Islam, maka kita akan diperbudak oleh dunia. Adapun dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, suatu masa akan datang kepada umatku, yang mana orang-orang di masa itu waktunya berjalan serasa sangat cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti beberapa menit saja. Para ulama menafsirkan hadis ini bukanlah tentang rotasi matahari mengitari bumi terlalu cepat, melainkan tentang waktu yang bermanfaat bagi dirinya. Karena setiap waktu ini akan berjalan lambat apabila kita beribadah kepada Allah, namun akan berjalan cepat dikala kita sibuk dengan hal duniawi. Dikala kita menjadi budak syaitan, segalanya terasa sangat singkat. Maka harus kita perhatikan tentang diri kita, apakah hasil yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi fakir miskin, tetangga kita, anak yatim dan lain sebagainya. Jika tidak, perlu kita ketahui bahwa kau telah mendapatkan satu musibah karena kau jauh daripada ulama. Maka metode memperbaikinya adalah dengan mendekatkan diri daripada ulama, dengan orang-orang alim, dengan ustaz dan majelis-majelis ilmu. Inilah yang pertama, untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Adapun yang kedua, ini berdampak terhadap masyarakat, bahkan terhadap seluruh rakyat, bahkan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang musibah yang kedua adalah yusallitullahu sultanan zaliman. Allah kirimkan pemerintah, pemimpin yang zalim, yang keji. Inilah yang akan terjadi apabila kita jauh daripada ulama. Akhirul muslimin, hari ini bisa kita dapati sendiri. Sejak 100 tahun yang lalu dunia damai-damai saja. Tapi kemudian dunia kacau di bawah kepemimpinan zalim, di bawah kepemimpinan Zionis Yahudi lantillah. Saudara kita di Palestina, Suriah dan lain sebagainya dibantai. Bahkan baru-baru ini di Cina dan lain sebagainya, umat muslim dibantai. Ini dikarenakan apa? Ini juga disebabkan karena ulah kita sendiri. Tentang pemimpin ini, sebenarnya pemimpin ini bermateri baca neraka. Tidak hanya pemimpin dunia, tidak hanya presiden, tidak hanya bupati, gubernur dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui bahwa tiap-tiap diri kita adalah pemimpin. Mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin desa, kantor dan lain sebagainya. Maka dikala kita jauh daripada ulama, Allah kirimkan terhadap diri kita ini pemimpin yang zalim. Di desa pemimpin zalim, RT, RW dan lain sebagainya, semuanya zalim. Maka dikala itu, dikala pemimpin zalim menjabat, rakyat akan menderita. Tidak ada nilai syariahnya, tidak ada pemberdayaan ekonomi yang bagus. Rakyat kelaparan, ekonomi menurun. Inilah yang terjadi. Kita hidup dilanda kemiskinan, serba susah. Sekalipun sumber dayanya banyak, tapi tidak dikelola dengan benar. Sekarang di Indonesia, maaf, secara langsung saya katakan, korupsi merajalela dan lain sebagainya. Saya tidak berani mengatakan bahwa yang korupsi ini adalah seorang pemimpin yang tinggi. Jadi perlu kita ketahui banyak antek-antek di antaranya yang menggelapkan uang rakyat ini. Ini dikarenakan apa? Tidak sepenuhnya salah pemimpin. Pemimpin itu ada dikarenakan ulah manusia, ulah kita sendiri. Apa ulahnya? Kita jauh daripada ulama. Maka musibah ini Allah timpakan ke dalam negeri kita, sehingga keluarga kita, sanak saudara kita menderita karena diri kita sendiri. Pemicu masalahnya adalah diri kita sendiri. Maka untuk memperbaiki hal tersebut, datangilah para ulama, majelis-majelis ilmu, agar Allah cabut kembali musibah yang telah Allah berikan. Inilah perkara kedua kata Nabi. Ini berdampak terhadap masyarakat, terhadap rakyat dan manusia di seluruh dunia. Bahkan semakin hari semakin parah. Di Indonesia, berapa banyak sekarang muslim? 90% ataupun bahkan lebih. Tapi alangkah sayangnya,
Dalam 90% tersebut, berapa banyak yang dekat dengan ulama? Berapa banyak yang mencintai para ulama? Berapa banyak yang mau datang ke dalam majelis-majelis ilmu? Itu yang terjadi. Makanya Allah kirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang paling tidak adil, hanya memikirkan diri sendiri, rakyat kelaparan, ekonomi menurun, dan lain sebagainya. Semuanya dikarenakan kita jauh daripada ulama. Karena dikala kita dekat daripada ulama, Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah berikan ilmu-ilmu yang baik kepada kita. Maka dengan itu, doa-doa orang yang dekat dengan ulama, dan khususnya doa ulama itu sendiri, insya Allah akan melahirkan pemimpin yang baik bagi umat dan bangsa. Ikhwanul muslimin, yang terakhir kata Nabi adalah hal yang sangat berbahaya bagi setiap manusia. Perkara pertama adalah Allah cabut keberkahan daripada rezekinya. Perlu kita ketahui, ini perkara duniawi. Dan yang kedua adalah Allah kirimkan pemimpin yang zalim, dan ini juga berlaku terhadap di dunia. Tidak membawaki kepada akhirat. Sekalipun kita susah hidup di dunia, lapar, ekonomi minim, tapi itu hanya berlaku di dunia, tidak untuk akhirat. Namun yang ketiga ini adalah hal yang berlaku untuk akhirat, tempat di mana kita hidup selamanya, dan tempat cita-cita terbaik untuk menggapai jannahnya. Oleh muslimin, yang ketiga kata Nabi adalah yakhruju minad dunya bighairi iman. Orang yang jauh daripada ulama, yang jauh daripada ustaz, daripada majelis-majelis ilmu, akan Allah keluarkan, Allah matikan dia bighairi iman, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Inilah hal yang paling ditakutkan oleh orang-orang alim. Bahkan hal ini juga harus kita takutkan. Semua mukmin, semua muslim harus takut terhadap hal ini. Karena banyak di antara kita puluhan tahun hidup sebagai muslim, bahkan ada yang ratusan tahun. Sejak kita lahir, kita berasal dari keluarga muslim, di KTP muslim, belajar di tempat muslim, semuanya serba muslim. Tapi alangkah sayangnya, kita tidak bisa menjamin bahwa di kala mati nanti kita akan menjadi seorang muslim. Jika kita mati tanpa adanya iman di dalam dada, maka secara mutlak kita menjadi golongan, menjadi bagian daripada orang-orang kafir. Karena orang kafir tidak beriman kepada Allah. Ikhwanul muslimin, dikala sakratul maut tiba, iblis akan datang kepada kita. Ini tidak mengenal siapapun, baik orang awam, ustadz, para ulama, dan lain sebagainya. Iblis akan datang menghampiri kita, menawarkan kepada kita hal-hal yang nampaknya indah, laksana surga, menawarkan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Maka dikala itulah iman kita akan tergoyah. Siapa yang akan tergoyah imannya ini? Yang pertama, orang yang akan tergoyah imannya adalah orang yang tidak ada ilmunya, orang yang jauh daripada ulama. Karena tentunya orang yang jauh daripada ulama ini ilmunya tidak ada. Sekalipun ada, ilmunya tidak barokah. Maka inilah orang yang pertama yang akan tergoda dengan hasutan iblis tersebut. Maka dikala itu dia akan memilih antara Islam yang nampaknya seperti buruk dikala sakratul mautnya, ataupun jalan iblis yang iblis nampakkan kepadanya suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang menggiurkan, yang sangat sulit ditolak oleh manusia. Maka dikala itu orang yang jauh dengan para ulama ini mungkin saja akan memilih hal yang menggiurkan tersebut. Hanya orang yang imannya kuat yang tidak akan memilih hal tersebut. Seperti saya katakan tadi, hal inilah yang harus kita takutkan. Kenapa? Karena dikala kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, kita menjadi kafir. Dan kafir tempatnya adalah neraka, abadan abadin, selama-lamanya, tidak pernah ada ampunan daripada Allah Ta'ala. Sedangkan jika kita mati, kita berhasil membawa iman dari dalam dada kita, maka insya Allah kita akan masuk surga. Karena orang yang masuk surga tidak lain adalah orang yang beriman kepada Allah. La yudkhilul jannah, tidak akan masuk surga illa man kana fi qalbi, kecuali orang-orang yang di dalam hatinya imanan, ada iman. Walau kana zaratan, walaupun imannya hanya sebiji zarah, maka dipastikan orang ini akan masuk ke surganya Allah, insyaallah taala. Semoga kita juga menjadi bagian daripada mereka.
Kembali kepada topik utama. Orang yang jauh daripada ulama, maka Allah pastikan Allah berikan musibah kepadanya, yakni mati dalam keadaan kafir. Maka hal ini adalah hal yang menghancurkan akhir, menghancurkan nilai-nilai kebahagiaan yang kekal pada diri kita. Seperti saya katakan tadi, banyak muslim di antara kita, khususnya di Indonesia. Populasi muslim di Indonesia luar biasa, sangat tinggi. Tapi dikala semua orang Indonesia mati, tidak semuanya akan mati dalam keadaan husnul khatimah, yakni beriman kepada Allah. Jika dia mati, dia membawa imannya. Jika dia lahir, dia membawa iman. Jika hidupnya, dia membawa iman. Dan jika mati pun, dia membawa iman. Sekalipun dosanya banyak, tapi bisa dipastikan seseorang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia pasti akan masuk surga. Sekalipun dia akan dihisab terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Ikhwanul muslimin, maka harus kita bertanyakan, apakah dalam diri kita ada secuil iman? Inilah yang harus kita pertanyakan. Jadi pertanyaannya, di manakah kita bisa mendapatkan secuil iman tersebut? Ikhwanul muslimin, iman ini muncul karena adanya ibadah. Ibadah ini mesti dilakukan dengan benar, yakni kita mengetahui metode ibadah yang benar. Ibadah. Maka dalam hal ini kita perlu ilmu. Dan ilmu ini berhajat kepada para alim ulama. Dikala kita jauh daripada alim ulama, tentunya kita tidak akan mempunyai ilmu. Orang yang tidak mempunyai ilmu tidak akan bisa beribadah dengan benar. Dan orang yang tidak benar ibadahnya ini, ibadahnya mardudatun la tuqbal. Allah tolak ibadahnya, tidak akan Allah terima. Maka orang-orang seperti inilah yang akan mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Maka sekali lagi saya tegaskan, jika saudara ataupun saudari mendengar nasihat daripada hamba Allah yang fakir ilmu ini, cobalah luangkan waktu untuk mendatangi ulama-ulama, untuk bersilaturahim. Luangkan waktu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Luangkan waktu untuk mendekatkan diri daripada ulama. Karena dengan hal inilah dapat menyelamatkan kita di dunia dan juga dapat menyelamatkan kita di akhirat. Demikianlah, semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat yang menonton video saya ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Insyaallah guru-guru kami akan menjawabnya di video selanjutnya. Jika Anda punya keluhan solusi tentang masalah hidup, juga silahkan hubungi nomor WA, akan saya terakan di deskripsi video nanti. Ataupun bisa join dengan grup kami, grup WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, untuk mengenal ikhwan ataupun akhwat secara khusus, ya, saling berbagi ilmu. Demikianlah, semoga Allah merahmati kita semua dan Allah jauhkan kita semua dari virus-virus yang sedang menyebarnya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.